Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edufit, kali ini kita akan membahas lagi soal asli SBMPTN. Ini adalah paket yang ketiga, diambil dari soal asli SBMPTN yang telah lalu. Untuk menghadapi ujian yang akan datang, yaitu di ujian UTBK, maka kalian harus menguasai soal-soal yang dulu pernah keluar. Jika nanti model soal ini keluar lagi, maka kalian bisa mengerjakannya dengan benar, ya. Sebaiknya soal ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kemudian kalau sudah dicocokkan bareng-bareng ya. Akan kita tampilkan semua soalnya dulu. Yang akan kita bahas ada 10 soal ya. Nanti silahkan dicoba dikerjakan. Oke, nomor 1 seperti ini. Kemudian nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini. Kemudian nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. 8. 9. Dan 10 ya, soalnya seperti ini. Yuk dicoba dulu ya, nanti kita bahas bersama. Silahkan dipending videonya, kemudian boleh dong di screenshot ya. Kemudian dicoba dikerjakan dulu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini ya. Oke, sudah dikerjakan ya pastinya ya. Ya, kita bahas saja ya langsung ya. Untuk nomor 1 ini soalnya seperti ini ya, agak susah ya sepertinya. Kalau sudah lihat seperti ini udah pusing ya. Tenang saja, kita akan bahas, kita akan berikan triknya. Jika tidak bisa mengerjakan dengan cara biasa, maka ada triknya. Jadi nomor 1 ini ada triknya. Tapi kalau tahu caranya ya dikerjakan dengan cara biasa. Ini akan Edufit berikan 2 cara ya. Cara yang pertama, jika tidak tahu cara mengerjakan secara matematis ya. Taunya hanya menghitung saja, tidak masalah. Kita lihat di sini. Di soal itu kan ada X. Di jawaban juga ada X. Berarti kan X-nya sama dong ya kan? Ya, berarti X-nya kita ngambil angka sembarang saja ya, tapi nggak usah angka yang besar-besar ya. Nanti kesulitan menghitungnya kalau angkanya besar. Kita ambil angka berapa? Jangan satu ya, nanti kalau satu, ini kan satu per satu nanti nilainya satu. Satu kurang satu kan nol. Kan penyebut nggak boleh nol, berarti jangan satu. Kita ambil angka 2 saja ya. Kita ambil angka 2, kita masukkan ke soalnya, nanti hasilnya akan mendapatkan berapa. Coba kita hitung ya. Atas 1 dibagi dengan ini 1 dikurangi dengan 1 per. Nah, di sini kan X-nya udah kita ganti 2 ya ini ya. Berarti ini kan samanya dengan setengah kan? 1 kurangi setengah nilainya setengah. Berarti di sini nilainya setengah gitu kan? Sama dengan 1 per 1 min. 1 per 2 itu kan sama hanya dengan 2, ya enggak? Iya dong, berarti nilainya sama dengan 1 per 1 kurangi 2 adalah min 1. 1 min 1 berarti min 1. Ternyata hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 1. Jika X-nya diganti 2, maka hasilnya munculnya angka min 1. Nah, perlakukan hal yang sama dengan di jawaban ya. Nah, ini berarti setiap ada X di jawaban ini diganti dengan angka 2. Kemudian kita cocokkan hasilnya harus sama dengan min 1. Jika tidak berarti salah, ya kan? 1 dikurangi 2 nilainya min 1. Wah, ini sudah ada tanda-tanda ini, ya kan? Ini kan udah sama ya. Ya, kita cek dulu yang lain, barangkali ada yang sama. Ini X-nya 2. Berarti salah ya. Karena jelas munculnya harus min 1, bukan yang lainnya. Kemudian yang C, 2 tambah 1 nilainya 3. Jelas salah kan? Kemudian ini 2 kuadrat adalah 4. Salah lagi. 2 kurangi 1 nilainya 1. Salah. Kan yang diminta jika X-nya diganti 2, hasilnya harus sama dengan min 1. Ya kan? Kalau X-nya diganti 2, hasilnya harus sama dengan min 1. Berarti udahlah, jawabannya adalah yang A. Ya kan? Ye, jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita cari dengan cara biasa ya guys. Kita pakai cara biasa. Cara biasa begini ya. Di mana? Di sini aja ya. 1 per 1 min 1 per 1. Ini kan di sini penyebutnya X ya. Nah, 1 itu sama hanya dengan X per X. Untuk menyamakan penyebut ya. Dikurangi dengan 1 per X. Nah, X per X itu kan nilainya sama dengan 1 ini kan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan berarti 1 per 1 min 1 per ya. X min 1 ya kan. X min 1 per, karena penyebutnya udah sama kan berarti X saja gitu kan. Lanjut, berarti sama dengan 1 per 1 min. Ini kan berarti dibalik ya, 1 per X min 1 per X. Berarti X-nya jadinya naik ya, jadinya adalah X per X min 1. Lanjut, berarti 1 per. Di sini kan X min 1 ya.
Nah, di sini penyebutnya baru satu. Biar nanti hasilnya itu satu dan ada unsur X min 1 penyebutnya, maka satu ini dibuat menjadi X min 1 per X min 1, ya kan? Dikurangi dengan X per X min 1. Gitu ya. Nilainya sama dengan 1 per ini karena penyebutnya udah sama kan berarti tinggal dijumlahkan semuanya ya. Berarti X dikurangi 1 dikurangi X. X dikurangi X kan hilang. Berarti ini tinggal min 1 per yang bawah penyebutnya adalah X min 1. Nah, di sini jadinya naik ya. Berarti sama dengan X min 1 per min 1. Ini kan. Maka nilainya sama dengan X dibagi min 1 adalah min X. Kemudian min 1 dibagi min 1 adalah plus 1. Ternyata di jawaban dibalik ya. Satunya ditaruh di depan, kemudian min X, ya kan? Oke, jawabannya sama ya. Jawabannya adalah yang A, gitu kan? Ya. Gimana teman-teman, jawabannya sama nggak dengan cara ini yang tadi dikerjakan? Oke, berarti selamat ya yang sudah mengerjakan dengan benar. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini ya. Tadi sudah dikerjakan ya. Atau mau mencoba lagi? Yuk, silahkan kalau mau dicoba lagi. Oke, kalau sudah langsung kita bahas. Suatu kelas SMA, kelas 11 IPS mempunyai nilai rata-rata ulangan ekonomi adalah 7,8. Jika rata-rata nilai siswa perempuan adalah 8,4 dan rata-rata nilai laki-laki adalah 7,3, berapakah perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan? Ini juga bisa ditrik ya. Teman-teman harus tahu, wajib tahu cara ngetriknya. Ini tidak perlu diuraikan. Tidak perlu diuraikan panjang. Tapi kalau mau diuraikan juga bolehlah nanti kita uraikan. Caranya begini ya. Karena ini adalah rata-rata gabungan, berarti ini campuran ya. Kita buat garisnya seperti ini. Ini adalah laki-laki. Ini adalah laki-laki kan? Laki-laki, kemudian ada perempuan ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Di sini diketahui bahwa nilai rata-rata kelas atau rata-rata gabungannya ini adalah 7,8 ya. Ini adalah rata-rata kelas ya. Berarti rata-rata kelas itu letaknya di tengah-tengah ya guys, yaitu 7,8 ya. Oke, kalau sudah kita cari yang ini. Nilai rata-rata perempuan adalah 8,4. Yang perempuan ini sesuai garis. Ya, sesuai garisnya ke sana berarti ini adalah 8,4 ya kan? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Yang laki-laki ini rata-ratanya adalah 7,3. Laki-laki 7,3. Nah, sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kemudian selanjutnya tinggal kita cari selisihnya saja guys ya. 7,8 dikurangi 7,3 berarti 0, ini 0,5 ya. 8,4 dikurangi 7,8 atau selisihnya ini berapa? 0,6. Kalau kita perbesar ya, masing-masing kita kalikan 10 berarti perbandingannya adalah 6:5. Nah, sudah ketemu jawabannya. Berarti yang laki-laki itu 6, kemudian yang perempuan itu adalah 5. Oke, jawabannya adalah 6:5. 6:5 mana? Jawabannya yang C. Yeay, ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau dengan cara biasa? Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Ini biasanya, loh Kak, ini kan P-nya sudah ke sana, berarti ini harusnya perempuannya 6, kemudian laki-lakinya 5. Oh, tidak. Ini sudah termasuk campuran ya, karena ini rata-rata gabungan. Jadi sudah bercampur, maka yang bagian kiri adalah tetap yang punya laki-laki, yang bagian kanan punya yang perempuan. Nah, sekarang kalau misalkan mau dicari dengan cara biasa, ya pakai rumus rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu adalah rumusnya F1 kali X1 ditambah dengan F2 kali X2 dibagi dengan F1 tambah F2 gitu kan. Ini rata-ratanya berapa nilainya? 7,8 sama dengan F1. F1 itu laki-laki ya, boleh ya. Misalkan laki-laki, kita tulis dengan L saja, kemudian kalikan rata-rata laki-laki, yaitu kali 7,3 ditambah dengan perempuan, belum tahu banyaknya berapa, dikali banyaknya perempuan dikali dengan rata-ratanya perempuan yaitu 8,4 dibagi dengan laki-laki ditambah dengan perempuan. Kita kalikan silang ya. 7,8 kali L berarti 7,8 L ditambah dengan 7,8
P. Nilainya sama dengan yang ini kalau kita balik ya. L kali 7,3 ya sama hanya dengan 7,3 kali L gitu ya. Ditambah dengan 8,4 P. Begitu ya. Nah, sekarang yang L dengan L dikelompokkan, yang P dengan P dikelompokkan, yang sejenis dikelompokkan ya. Ini ada 7,8 L, di sini 7,3 L. Yang kecil pindah ngalah ya. Ini kan besar 7,8 berarti 7,8 L dikurangi dengan 7,3 L sama dengan yang ini tetap 8,4 P dikurangi dengan 7,8 P ya kan? Ini kan sudah sama-sama L berarti 7,8 dikurangi 7,3 itu berarti sama dengan 0,5 L. Sama dengan ini sama dengan berapa? 8,4 dikurangi 7,8 berarti 0,6 P gitu kan. Kalau masing-masing kedua ruas ini kita kalikan 10 jadinya sama dengan 5L sama dengan 6P. Jadi masing-masing dikali dengan 10. Ruas kiri kali 10, ruas kanan kali 10. Terus perbandingannya gimana? Perbandingannya kalau ditanyakan perbandingan laki-laki dibanding dengan perempuan berarti sama dengan, kan berlaku kali silang ya. Berarti 5L, berarti L ini di sini 5. Gitu kan? 6P berarti di sini 6, kan berlaku kali silang. 5 kali L adalah 5L, 6 kali P adalah 6P. Jadi perbandingannya laki-laki adalah 6, perempuannya adalah 5 gitu kan. Jadi pas ya ini. Jadi jangan sampai terbalik. Biasanya menyesuaikan dengan yang ini. Jadi jangan sampai terbalik ya. Hati-hati di situ karena banyak yang salah di situ. Tapi besok kalau ada soal seperti ini, Kak Edu sarankan silahkan kalian pakai yang cara cepat ini. Ini menghabiskan waktu nanti ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa ini benar jawabannya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini soalnya biasa, tapi di sini yang luar biasa ini ya. Ini kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Coba kalau boleh kalkulator ya, nggak masalah ya. Sekarang gini saja ya, soal ini kan angkanya besar nih ya. Kita bulatkan saja. Di sini 16, kemudian di sini 3720 itu kan hampir 4000 ya. Misalkan ya 16 kali 4000 gitu saja. 6 kali 4 itu kan 64 ya. Berarti kan sekitar 64. Tapi kan kurang dari 64 karena ini harusnya kan 3700, di sini kita ngambilnya 4000 kan lebih ya kan. Harusnya 64 kurang. Berarti tidak mungkin jawabannya itu yang D atau yang E. Tidak mungkin. Kenapa? Karena jawabannya sekitar 64.000 saja kurang ya. Berarti jawabannya di antara A, B, C. Yang ini jelas salah gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngeceknya di mana? Ngeceknya karena di sini ya, di sini ada koma-komanya kan. Kita ngecek di yang belakang berarti. Oke lah, kita cek ya. 3720,36 dikali dengan 16,67 ya. Mau tidak mau ya harus seperti ini ya. Berapakah ini dari ini? Kalau dari kan artinya dikali ya, berarti dikalikan gitu kan. Ya, mau tidak mau harus ngecek ya. Oke, kita cek yang belakang aja, nggak harus mengecek semua angka ya. Kita paling tidak kita ngecek yang di 4 angka di belakang koma gitu ya. Oke, kita cek ya. 6 kali 7 adalah 42 ya, nyimpan 4, kemudian 3 kali 7 21 tambah 4 berarti 25. Nyimpannya berapa? Nyimpannya 2. 2-nya di sini ya. 0 kali 7 0, 0 tambah 2 berarti 2. Kemudian 7 kali 2 nilainya adalah 14. 14 nyimpannya 1. Udahlah. Kita ambil 4 angka di belakang koma saja. Sampai sini aja dulu ya. Kemudian kita lanjut ke yang bagian kedua nih. 6 kali 6, 36. Nyimpannya 3. Ya kan? 3 kali 6, 18 tambah 3 berarti 21. Nyimpannya 2. 6 kali 0 berarti 0. 0 tambah 2 berarti nilainya 2. Udah sampai sini saja ya. Kita lanjut ke yang ini nih ya, yang ketiga. 6 kali 6 berarti sama dong ya. Berarti di sini 6 1 2 kesananya ya. Udah, kita sampai sini aja. Kemudian yang terakhir adalah 1 kali 6 berarti nilainya 6. Udah deh, kita jumlahin ya. Ini jadinya 2, kemudian 5 tambah 6 11, nyimpannya 1 ya kan. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 6 berarti 10, nyimpan 1 ya. 5 7 8 14 14. Nah, di sini koma. Nah, di sini nih ya. Jadi jawabannya harus di belakang koma itu harus ada angka 4012. Yang mana yang ada di belakang koma ada angka 4, itulah jawabannya. Berarti jawabannya yang C dong. Ya enggak? Di belakang koma harus ada angka 4 nih.
Nah, di sini nih kita mencari yang bagian belakangnya aja udah cukup. Ini kemungkinan di sini karena di belakang 4 itu ada 012, maka ini dibulatkan satu angka di belakang koma. Jadi silahkan cek dengan kalkulator ya. Kalau ada yang salah dikoreksi ya. Oke. Ini untuk yang nomor 3 berarti mau tidak mau kita harus menghitung biasa ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini Kak Edufit yakin ya kalian sudah bisa mengerjakan dengan benar. Cuman meyakinkan saja. Ayo kita bahas. Jika sebuah bujur sangkar P luasnya adalah 64 dan sisinya adalah X. Ini bujur sangkar P itu luasnya 64 dan sisinya X. Kalau luas bujur sangkar itu kan berarti sisi kali sisi ya. Berarti X itu adalah sisinya, berarti X kuadrat itu nilainya sama dengan 64 ya. Karena luas itu rumusnya adalah luas bujur sangkar itu rumusnya adalah sisi kuadrat ya. Nilainya 64. Berarti kalau begitu X-nya sama dengan berapa? Akar 64 berarti 8 ya. Berarti jawabannya 8, bukan min 8 ya. Min 8 tidak dipakai karena nggak ada yang panjang itu nilainya negatif ya. Jadi X-nya sudah ketemu 8 ya. Sekarang kita cari nilai Y. Y itu apa? Kita baca dari sini. Q adalah sebuah 4 persegi panjang dengan salah satu sisinya 4. Persegi panjang itu ya seperti ini ya. Salah satu sisinya 4 dan sisi yang lainnya adalah Y. Misalkan ini Y, yang ini 4. Gitu kan? Selanjutnya di sini diberikan bila luas P sama dengan luas Q. Ini adalah bangun P, ini adalah bangun yang Q. Jika luasnya itu sama, luas yang P sama dengan luas Q, maka hubungan antara X dan Y itu apa? Berarti kita cari nilai Y-nya di sini ya. Di sini kan persegi panjang, itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti di sini samanya dengan Y kali 4. Itu luasnya sama. Di sini kan luasnya sama, gitu kan. Berarti kalau luas yang P itu 64, berarti luas yang Q juga sama dengan 64. Berarti Y sama dengan 64 bagi 4 yaitu 16. Oke, sudah ketemu X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 16. Besar mana? Berarti jawabannya adalah X-nya kurang dari Y, ya kan? Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Soalnya seperti ini ya, sudah dicoba tadi ya. Jawabannya yang mana? Kita bahas ya. Sebuah mobil diisi 20 liter bensin dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia bergerak dari kota A ke kota B selama 6 jam. Jika dengan kecepatan 54 km per jam, namun diisi bensin sebanyak 30 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Sebenarnya berpengaruh nggak ini bensinnya ini? Pengaruh nggak? Nggak pengaruh ya, diisi 20 liter, diisi 100 liter, nggak masalah. Karena ini tidak melibatkan bensin. Yang penting kan bisa jalan ya, asalkan ada bensinnya aja, nggak perlu 20, nggak perlu 30 ya. Berapa aja yang penting bisa jalan sampai tujuan, itu nggak masalah. Jadi yang dipentingkan di sini hanyalah ada kecepatan. Kemudian di sini yang diketahui lagi adalah waktu. Berapa waktu? Di sini ada kecepatan, waktu, kemudian jaraknya belum tahu nih ya. Tapi kan di sini ada dua kejadian ya. Kejadian yang pertama ya, dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45. Kalau kecepatannya 45 ya, itu waktunya 6 jam. Nah, kalau kecepatannya 54, waktunya berapa gitu kan? Oke lah, kalau begitu gini aja ya. Jarak tempuh dari perjalanan yang pertama ya, jarak yang pertama ini sama dengan jarak tempuh dari yang perjalanan kedua. Karena sama-sama dari A ke B, yang ini juga dari A ke B, ya enggak? Nah, jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Yang ini juga sama, kecepatan kali waktu. Cuma ini adalah kecepatan yang pertama, waktu yang pertama, kecepatan kedua, waktu yang kedua. Gitu kan? Kecepatan yang pertama itu adalah 45 km per jam dikalikan waktunya itu selama 6 jam. Sama dengan kecepatan yang kedua itu 54 dikali waktu yang ditanyakan, W2 ini ya. 6 sama 54 kan boleh dibagi ya, dibagi 6 dapat 1, dibagi 6 dapat 9, ya kan? 45 bagi 9 bisa ya, bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 5. Jadi di sini adalah 5 kali 1 nilainya 5, 1 kali W berarti W. Berarti waktu yang kedua itu butuh waktu 5 jam, ya kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang mana? Yang D, ya kan? Lanjut ke nomor 6, masih semangat ya? Oke, masih semangat, kita lanjut lagi. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1 dan X itu sama dengan
Akar pangkat P dari 64 serta Y sama dengan PQ plus Q pangkat 3, maka hubungan X dan Y itu apa? Ya udah, kita udah tahu nilai P-nya 3, Q-nya nilainya 1. Tinggal masukin aja ya. Berarti X sama dengan P-nya diganti angka 3 ya kan? Kemudian akar dari 64. Nah, untuk yang ini kalian harus mengingat sifat yang ini ya. Kalau ada A pangkat M, di sini pangkatnya adalah N ya, maka sifatnya adalah A pangkat M dibagi dengan N dalam dibagi luar. Nah, di sini 64 ini dibuat menjadi bentuk pangkat ya. Tapi sebisa mungkin pangkatnya 3. Ya, sebisa mungkin, tidak wajib sih ya. Ini 3 ya, boleh ya. 64 itu sama hanya dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan 64. 4 kali 4 16, 16 kali 4 kan 64, ya enggak? Iya. Kita gunakan sifat yang ini ya. Kalau sudah, berarti M-nya di sini nilainya 3, N-nya nilainya 3. Berarti sama hanya dengan berapa? 4 pangkat 3 per 3, ya enggak? 3 per 3 1, berarti ini kan 1, jadinya 4 pangkat 1 nilainya 4. Berarti kalau gitu X-nya sama dengan 4, ya kan? Oke, sudah ketemu X 4 ya. Kalau X-nya udah ketemu 4, berarti tinggal cari Y-nya. Y-nya sama dengan PQ. PQ berarti kita kalikan. 3 kali 1 nilainya 3 ditambah dengan Q. Q-nya nilainya 1. 1 pangkat 3 ya nilainya 1 ya kan. 3 tambah 1 berarti 4. Y-nya nilainya 4. Y-nya 4, X-nya 4. Berarti kesimpulannya iya. Jadi jawabannya adalah yang C ya kan. Oke guys, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 soalnya seperti ini. Jika 0 kurang dari AB kurang dari 1 dan A lebih besar dari 0, manakah ungkapan berikut ini yang pasti benar? Jadi kita sudah disediakan pilihan gandanya ya. Mana yang pasti benar? Begini caranya. Sudah ketemu jawabannya ya tadi ya? Oke, kita bahas ya. Ini ada dan A-nya lebih besar 0. Itu artinya A-nya kan positif ya. A-nya itu bilangan positif karena lebih besar dari 0. Nah, sekarang asal soalnya adalah 0 kurang dari AB kurang dari 1. Semua ini kita bagi dengan A. Ya, kita bagi dengan A, kita bagi dengan A, kita bagi dengan A. Boleh ya, nggak masalah. Karena A-nya positif berarti tidak merubah tanda ini. Tandanya tidak berubah, tandanya tetap seperti itu karena A-nya positif. Ya. Sekarang kita hitung ya. 0 dibagi dengan A, 0 bagi berapapun nilainya tetap 0, ya enggak? Iya, kemudian tandanya tetap karena A-nya positif. A dibagi A, A-nya kita coret ya kan? Berarti tinggal B kurang dari 1/A, ya kan? Oke, jawabannya yang mana? 0 kurang dari B kurang dari 1/A, yaitu jawabannya yang A ya. Ternyata mudah kan? Oke, lanjut ke nomor 8. Nah, ini soal seperti soal SMP kayak gini ya. Soal aljabar. Di sini ada X min Y dalam kurung dikuadratkan sama dengan 19, kemudian XY sama dengan 1, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan titik-titik. Yuk, masih ingat rumus aljabar yang seperti ini? X min Y kuadrat itu jabarannya adalah X kuadrat, kemudian min Y kalau dikuadratkan kan plus ya, plus Y kuadrat. Jadi yang depan dikuadratkan hasilnya ini, yang belakang dikuadratkan hasilnya ini, kemudian semuanya dikalikan. X kali min Y kali 2, berarti min 2X Y, ya kan? Ini adalah rumus aljabarnya ya. Nah, karena di sini X min Y kuadratnya sudah ada angka 19 ya kan? Ini berarti kita ganti di sini angka 19 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan yang ditanyakan, ya enggak? X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi dengan 2 kali XY. XY-nya nilainya 1, berarti 2 kali 1. Berarti kalau gitu X kuadrat plus Y kuadrat. Ini min 2 kali 1 berarti kan min 2 ya. Min 2 pindah 2 jadinya plus 2. Jadinya 19 tambah 2 yaitu 21. Oke, jawabannya yang mana? Yang A ya kan? Oke, lanjut lagi ke soal nomor 9. Jika A sama dengan luas lingkaran berjari-jari 7 cm dan B luas segi 6 beraturan dengan sisi 7 cm, maka hubungan A dan B itu apa? Oke, gimana? Mau dicoba? Ini kita buatkan dulu gambarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini, guys. Ya, di sini ada lingkaran ya. Lingkaran itu jari-jarinya 7. Lingkaran ini jari-jarinya 7. Dan B luas segi 6 beraturan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 segi 6 beraturan. Itu artinya kalau beraturan itu setiap sisinya sama. Itu yang namanya beraturan. Dengan sisinya 7, berarti sini 7. Berarti artinya kalau digambarkan itu segi 6 beraturan itu masuk di dalam lingkaran ini. Ya enggak? Iya, karena jari-jarinya 7 kalau lingkarannya jari-jarinya 7. Kemudian persegi 6 ini yang beraturan ini panjang sisinya 7, maka salah satu sisi segi 6 ini merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Ya enggak? Kalau begitu sudah pasti bahwa lingkaran itu akan lebih besar ya. Jadi luas lingkarannya itu akan lebih besar daripada luas lingkaran yang segi 6 beraturan. Jadi kesimpulannya apa? Karena yang A itu adalah punyanya lingkaran dan yang B itu adalah segi 6 beraturan, maka yang A itu pasti lebih besar daripada yang B, ya kan? Iya dong, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang mana? Yang B ya. A lebih besar daripada yang B. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut ke nomor 10. Soalnya seperti ini. Ini sepertinya ngeri ya. Ini angkanya banyak banget ya. Coba kalau boleh pakai kalkulator, soal ini akan menjadi mudah ya. Tapi sayangnya nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi agak susah ini jadinya. Ini yang ditanyakan adalah berapakah nilai X plus Y plus Z. Berarti yang X ini kita kalikan, ya enggak? Ya udah kita kalikan, berarti X itu sama dengan, ya kan? Kita langsung kalikan saja ya. 2 kali 7 itu adalah 14. 14 nyimpan 1. Kita pakai trik saja ya. Dekat kali dekat, jauh kali jauh dijumlahkan. Dekat kali dekat 14. Jauh kali jauh 8. 14 tambah 8. 22, ya kan? 22 tambah 1 berarti 23. Nyimpan 2 ya. Ini kita coret ya. Simpannya 2. Sekarang tinggal depan kali depan. 4 kali 2 8. 8 tambah 2 berarti 10. Oke, berarti nilai hasil perkaliannya adalah ini. Kemudian yang kedua yang Z nih ya, Z. Z itu berarti sama dengan, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti nanti hasilnya adalah pasti 0, dan ini ada 4 angka. Ya udah kita kalikan seperti yang tadi ya. Belakang kali belakang, 7 kali 3 itu sama dengan 21. Ya, kita simpan 2. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. 7 kali 7 adalah 49. Kemudian 3 kali 7 21. 49 tambah 21 itu berarti 70 ya. 70 tambah 2 berarti 72. Nyimpannya 7 ya kan. Kemudian 7 kali 7 itu sama dengan 49. 49 tambah 7 berarti 56. Jadi Z itu nilainya adalah 0,5621. Enggak masalah. Nah, yang bermasalah ini Y nih. Y itu sama dengan berapa? Ini agak susah ini. Ngeri ya angkanya. Coba kita pakai gini aja dulu ya. Ini sama hanya dengan, kalau masih ingat ya, A kuadrat min B kuadrat itu kan berarti sama dengan A plus B kemudian A min B. Kalau A-nya kita ganti dengan 27 kuadrat, B-nya kita ganti dengan 17 kuadrat, berarti sama dengan 27 ditambah 17 dikali dengan 27 dikurangi 17. Ini kalau kita jumlahkan 27 tambah 17 itu 44 ya. 44 kali ini kalau kita jumlahkan 10 ya. 10 berarti 440. Jadi ini sama hanya dengan akar 440. Nah, ternyata akar 440 itu kan nggak istimewa lah ya. Masih koma-koma banyak banget nih. Ini agak susah yang seperti ini nih. Kemudian gini saja nih ya. Jadi ini kalau buat perkalian itu samanya dengan 400 kali 1,1. Ya enggak? 400 kali 1,1 kan sama dengan 440. Gitu kan? Nah, di sini samanya dengan akar 400 dikali dengan akar 1,1. Akar 400 itu nilainya 20. Nah, akar 1,1 ini yang berapa ini? Akar 1 saja udah 1, ya. Berarti ini 1, nanti di sini. Nah, ini soal yang agak rumit di sini nih. Seandainya saja boleh pakai kalkulator maka tidak ada masalah ya. Sayangnya tidak boleh pakai kalkulator. Mudah-mudahan nih ya, kita berharap besok model soal yang keluar ini tidak serumit ini ya. Meskipun ini sebenarnya sederhana, tapi kalau ada akar yang tidak istimewa ini kan jadi sulit ya kan. Akar 1,1 itu kan sulit ya. Langkah yang paling enak kan pakai kalkulator ya, atau dengan menggunakan tabel apa? Atau dengan menggunakan tabel akar ya. Coba teman-teman kalau misalkan ada cara untuk menentukan ini yang akar seperti ini, akar 1,1.
dengan tanpa menggunakan kalkulator bagaimana? Nanti boleh dong di-share di kolom komentar ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, untuk sementara kita dapatkan yang seperti ini dulu ya. Yuk kita jumlahin dulu ya. Kita jumlahin dulu berarti ini nilainya berapa ini? Yang jelas salah, mana yang jelas benar, mana belum jelas ini ya. X-nya sudah ini ya, kita jumlahin saja. X-nya itu adalah 1034, kemudian yang Z-nya itu adalah 0,5621, kemudian yang Y-nya ini sudah pasti 20, nah komanya di sini berapa gitu kita nggak tahu nih ya, 20, berapa di sini ya. Kemudian kalau kita jumlahin itu berarti ini paling tidak yang sebelum koma ini di antara berapa ini? Ini sudah pasti 4 ya. Di sini 4 sementara dulu ya. 4 ini 5, 54. Tapi di sini ada 5. Pastinya di sini ada angkanya nanti. Pasti di sini ada angkanya, bisa jadi ini 54 atau 55. Jadi kemungkinannya adalah di antara A, B, C, D. Yang ini jelas tidak mungkin ya. Ya, tapi ya presisinya harus tahu dong ini. Presisinya harus tahu, harus persis ya. Karena di sini angkanya tidak bisa ditrik nih. Ini belakangnya sama semua. Kemudian yang ini sama, yang ini sama. Bedanya kan hanya di sini. Ini kan sangat presisi banget ya. Sangat akurat banget penghitungannya. Tidak bisa pakai pendekatan, tetap harus mau tidak mau harus sesuai dengan penghitungan yang akurat. Nah, kalau seperti itu maka mau tidak mau kita harus pakai tabel akar ya. Kita akan berikan tabel akarnya seperti ini. Ya, ini tabel akarnya sudah kita berikan ya di sini. 1,1 akar 1,1 itu nilainya adalah 1,0488. Kemudian nanti dikali 20. Ini kalau ada nolnya berarti ini samanya dengan 2 kali 1, ini mundur 1 ya, berarti 10,488. Kalau kita hitung lagi berarti sama dengan 2 kali 8 itu 16, nyimpan 1. Kemudian 2 kali 8 16 tambah 1 berarti 17, nyimpan 1 lagi. 2 kali 4 itu 8 tambah 1 berarti 9. Kemudian 2 kali 0 berarti 0. Kemudian 2 kali 1 2. Berarti 20,976. Ya, ini berarti sini 20,976. Nah, ini baru kita hitung nih. Ini 1 tambah nggak ada berarti 1, 2 tambah 6 berarti 8, 6 tambah 7 itu berarti 13 ya. 13 nyimpan 1, kemudian di sini 15 nyimpan 1 ya, jadinya 1 tambah 4 itu 5, jadinya sini 5 ya. Di komanya di sini 55. Jadi jawabannya ini. Aduh, ngeri banget ya. Jadi jawabannya adalah 55,5381. 55,5381. Berarti jawabannya yang B ya. Ini agak susah ya, guys. Mudah-mudahan kita berharap ya. Kita berharap mudah-mudahan model soal yang seperti ini dibuatkan angka yang istimewa. Jadi tidak merumitkan penghitungan. Jadi soalnya ini sebenarnya sederhana tapi jadi rumit ya. Dan di pilihan ganda itu di sini diberikan angka yang sangat apa ya? Kita tidak bisa ngetrik untuk yang soal ini. Ya, mudah-mudahan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan soalnya lebih mudah daripada soal tahun-tahun yang lalu. Gitu ya. Oke, Bang Edu, Kak Edu, Mas Edu, Pak Edu, siapa lagi Om Edu, doakan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di EduFit ini dapat skor tinggi di UTBK dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Bagi yang mau traktir kopi, silahkan Bang Edu terima dengan senang hati. Bagi yang tidak apa-apa. Oke, semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.